Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini, mari kita satukan hati kita, kita berdoa. Terima kasih kami ucapkan kepadamu ya Tuhan, yang senantiasa memberikan kehidupan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan izinkan kami untuk boleh bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Engkau yang senantiasa berkuasa atas hati dan pikiran kami, agar kuasa Roh Tuhan tetap tinggal di dalam kami, agar kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar saat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, firman Tuhan yang boleh kita dengarkan pada saat ini dari Ibrani pasal 12 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-29. Ibrani pasal 12 ayat 18 sampai 29. Kami akan bacakan firman Tuhan bagi kita, demikianlah firman-Nya. Sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh dan api yang menyala-nyala, kepada kekelaman, kegelapan, dan angin badai, kepada bunyi sangkakala dan bunyi suara yang membuat mereka yang mendengarnya memohon, supaya jangan lagi berbicara kepada mereka. Sebab mereka tidak tahan mendengar perintah ini. Bahkan jika binatang pun yang menyentuh gunung, ia harus dilempari dengan batu. Dan sangat mengerikan pemandangan itu sehingga Musa berkata, "Aku sangat ketakutan dan sangat gemetar. Tapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah. Dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman, sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi, tidak luput apalagi kita jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tema firman Tuhan yang akan kita gumulkan dan renungkan bersama-sama pada saat ini, bersyukur kepada Tuhan melalui ibadah. Bersyukur kepada Tuhan melalui ibadah. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih, tidak ada yang bisa kita lakukan dan kerjakan untuk membalaskan anugerah Tuhan yang telah kita rasakan. Tidak ada kebaikan apapun yang bisa membalaskan anugerah keselamatan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Yaitu bagaimana
Kristus Yesus sebagai anak Allah yang tunggal telah berkorban untuk menyelamatkan dosa kita. Apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita kerjakan Bapak Ibu? Perbuatan baik tidak dapat membalaskan apa yang telah dilakukan Allah, apa yang telah diperbuat Allah kepada kita. Jika demikian, apa yang harus kita lakukan? Yang hanya bisa kita lakukan adalah datang kepada Tuhan dengan ucapan syukur. Bagaimana kita mengucap syukur kepada Tuhan? Tentu dengan beribadah, dengan ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Ibadah yang tulus, ibadah yang setia, ibadah yang hati dan pikiran kita tertuju kepada Dia. Itu yang hanya bisa kita lakukan. Karena Bapak Ibu Saudara-saudara, itu yang dikatakan Rasul Paulus kepada orang-orang Ibrani pada teks yang kita baca pada saat ini. Kita orang percaya sudah merasakan bagaimana Kristus Yesus yang bisa menyelamatkan kita dari belenggu dosa. Sebelumnya umat Allah dalam masa perjanjian lama, ketika mereka merasakan hadirat Tuhan, Musa mengatakan, hatiku sangat takut dan gemetar. Ketika Allah menyatakan dirinya kepada Musa dan semua umat dalam perjanjian lama, ketakutan dan kegetaran ada dalam hati mereka, sehingga mereka merasa takut ketika Tuhan ingin mengatakan sesuatu kepada Musa, baik kepada umat Tuhan. Berbeda dengan kita orang-orang yang sudah merasakan keselamatan dan kasih Tuhan. Kita tidak lagi merasa ketakutan dan gemetar. Karena Tuhan telah menyediakan Bukit Sion atau surga kekekalan bagi orang-orang yang setia dan percaya sampai akhir hidupnya. Sehingga tidak ada lagi perlu rasa takut dan gemetar. Karena Tuhan akan datang. Bukan hanya menggoncangkan bumi, tetapi menggoncangkan langit juga. Di sanalah kita dapat merasakan kasih dan kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimana kita merasakan kehadiran Tuhan? Bagaimana kita bisa mendengarkan suara hati Tuhan kalau kita tidak datang bersyukur, kalau kita tidak beribadah kepada Tuhan? Paulus mengingatkan orang-orang Ibrani pada saat itu, beribadahlah dengan takut, beribadahlah dengan setia kepada Tuhan, bukan beribadah dengan tidak yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita diingatkan apa yang kita peroleh, apa yang kita miliki, jabatan, pangkat, keluarga yang hebat, rumah tangga yang harmonis, itu semua bukan karena diri kita, tetapi karena kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan yang melayakkan kita untuk menerima semua yang sekarang Tuhan izinkan ada pada hidup kita. Terlebih keselamatan yang Tuhan janjikan, yang Tuhan berikan kepada kita setiap orang-orang percaya. Untuk itu marilah beri hati untuk beribadah, beri waktu untuk beribadah. Dan ketika kita sudah masuk dalam ibadah, biarlah roh Tuhan ada dalam kita, sehingga hati kita Bapak Ibu benar-benar tertuju. Kita mau beribadah fokus kepada Tuhan. Kita tidak mau beribadah hanya ingin dilihat orang, dipuji orang, dan melihatkan segala kemewahan yang ada pada kita. Tetapi ibadah yang didasari dengan ucapan syukur, sehingga
Kita datang kepada Tuhan dengan rendah hati, sehingga lewat ibadah kita, persekutuan kita, nama Tuhan boleh dipermuliakan. Amin. Kita berdoa. Firman-Mu mengingatkan kami pada hari ini ya Tuhan, untuk datang bersyukur kepada Tuhan melalui ibadah kami. Karena Tuhan telah menyelamatkan kami dari belenggu dosa. Karena Tuhan telah memberikan kemurahan dan anugerah Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Ajari kami untuk mensyukuri itu semua ya Tuhan. Roh-Mu yang menolong kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua.